محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته سبحانه جميعا أولادنا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها ثم إلى جميع المفسرين والمحدثين والفقهاء وصل إلى مذاهب الأربعة وإلى صاحب هذا الكتاب الحبيب الله بن الحجر إلى سيدي ومربي الخلاء الشيخ محمد حسب الدين وإلى الشيخ محمد مفتوح صالح الندوي محمد محسن ضحى ومشايخهم وتلاميذهم ورسلهم وفرعهم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وبركاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yutasawwaru ayajtami'a fil amalil wahidi niyatun kasiratun. Wa'lam lan ngertiya sapa sira anahu ing sak temene kelakuan yutasawwaru iku den gambaraken ayajtami'a apa yen to kumpul fil amali ing dalem amal al-wahidi kang siji apa sing kumpul niyatun kasiratun apa pira-pira niat kasiratun kang akeh wa yakunu lan ana lil amili iku tetep keduwe wong kang ngamal bikulli niyatin kelawan saben-saben niat minha kang iku setengah saking niat sawabun utawi ganjaran tamun kang sempurna. Misaluhu utawi contone ayajtami'a fil amal wahid niyatun kasirah minat ta'ati saking ta'at iku ayan wiya iku yen to niat sapa wong bikira atil qur'ani kelawan oleh maca Al-Qur'an niat munajatallahi ing munajat Allah ta'ala maha luhur sinten Allah. Fa innal qari'a mongko sak temene wong kang maca Al-Qur'an munajin iku wong kang munajat robbahu ing pangerane qari. Wayan wiyalan niat sapa qari'ul Qur'an istikhrajal ulumi ing ngetokaken pira-pira ilmu minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Fa innahu mongko sak temene Al-Qur'an ma'dinuha iku panggonane al-ulum. Wayan wiyalan niat sapa qari'ul Qur'an naf'a nafsihi ing aweh manfaat awak dhewene
qari'ul Qur'an wasami'ina lan ing pira-pira wong kang ngrungokaken ila ghairi dzalika maring liyane mengkono-mengkono kabeh minan niyati saking pira-pira niat as-sholihatil hasanati as-sholihati kang apik kang bagus al hasanati ya tegese kang bagus. Perlu kita ketahui bahwa satu pekerjaan baik, satu amal kebaikan yang kita lakukan itu bisa kita niati beberapa niat, sehingga ketika kita melakukan satu amal kebaikan yang kita niati dengan beberapa niat, maka kita akan mendapatkan pahala dari masing-masing yang kita niati tersebut. Contohnya kayak gini, misalkan kita membaca Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita niati beberapa niat. Yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran, niat munajat kepada Allah. Berarti kita akan diberi pahala oleh Allah. Pahalanya munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca Al-Quran, kita niati mengeluarkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran, kita niati munajat kepada Allah. Di samping kita niat munajat kepada Allah, kita niat untuk menggali hukum-hukum atau ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Soalnya Al-Quran itu adalah tempatnya semuanya ilmu yang ada di dunia ini. Berarti kita sudah mendapatkan dua niat. Niat munajat kepada Allah dan niat mengeluarkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Di samping kita niat mengeluarkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran, kita niati ketika membaca Al-Quran memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Kita niati memberikan manfaat kepada orang yang mendengarkan Al-Quran. Saya mau soal kita membaca Al-Quran, saya membaca Al-Quran tak niati supaya diri kita mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran tadi. Kita membaca Al-Quran niat agar orang yang mendengarkan Al-Quran yang kita baca itu mendapatkan manfaat dari Al-Quran yang kita baca. Nah, kalau kita membaca Al-Quran kemudian diniati dengan beberapa niat tadi, niat munajat kepada Allah, niat mengambil ilmu atau hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, niat memberikan manfaat kepada diri kita sendiri, niat memberikan manfaat kepada orang yang mendengarkan, maka ketika kita membaca Al-Quran tadi akan diberi pahala oleh Allah sesuai dengan niat yang telah kita niatkan, dengan pahala yang sempurna. Soalnya Al-Quran itu sumbernya ilmu. Al-Quran itu luar biasa. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah sebelum mereka masuk Islam, gara-gara masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Contohnya kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau masuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu gara-gara mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh adiknya Sayyidina Umar, yang namanya adalah Fatimah. Sehingga dengan dibacanya Al-Quran oleh adiknya, Sayyidina Umar mendengarkan, hatinya luluh karena mendengarkan keindahan Al-Quran, mendengarkan sastra Al-Quran, mendengarkan isi yang terkandung di dalam Al-Quran.
sehingga Sayyidina Umar masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an. Makanya kita ketika membaca Al-Qur'an jangan hanya niat untuk memunajat kepada Allah saja, jangan. Tapi kita niati dengan beberapa niat biar kita mendapatkan pahala lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Cuma untuk mandok tok. Ngene. Tapi harus dipaham. Ya. Terus contoh yang kedua. Wa misaluhu utawi contone annahu yutasawwar ayyajtami fil amal wahid niyatun kasirah. Minal mubahati saking pira-pira perkara kang wenang kang mubah. Iku atanwiyah. Iku yen to niat sapa sira bil akli kelawan mangan, niat imtisala amri rabbik ing ngelakoni perintahe pangeran sira bi qaulihi ing dalem dawe Allah taala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kulu padha mangano sapa sira kabeh min thayyibati ma saking apik-apike barang rozakna kang wus paring rezeki sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh watan wiyalan niat sapa sira bihi kelawan al akli attaqwa ing gawe kekuatan ala taatillah ing atase taat Allah taala maha luhur sinten Allah watan wiyalan niat sapa sira atasabbuba ing dadi sebab fistikhraji syukri ing dalem ngetokaken syukur mingka saking sira lirabika maring pangeran sira it yakulu krana dawuh sinten Allah Subhanahu wa taala kulu mir rizqi rabbikum mashkurulah kulu padha mangano sapa sira kabeh min rizqi rabbikum saking rezekine pangeran sira kabeh waskuru lan padha syukur sapa sira kabeh lahu maring rabbikum fakis mongko madhakaken sapa sira ala hadainil misalaini ing atase ikilah conto loro ma ing barang ada kang liyani apa mahuma ing hadainil misalaini minat taati bayane taat wal mubahati lan perkara kang mubah was taksir lan ngakeh-ngakehaken sapa sira min sholihin niyati saking baguse pira-pira niat juhdaka ing teman-teman sira. Contoh yang kedua, kalau kita melakukan satu amal bisa kita niati beberapa niat. Contoh yang kedua ini adalah contoh dari amal perbuatan yang mubah. Berarti yang tidak wajib dan yang tidak sunnah, tapi hukumnya adalah mubah. Contohnya seperti makan. Ketika kita makan, itu bisa kita niati beberapa niat. Coba kurmungan mangan tok tapi enggak ada niatnya, jangan. Yang penting wareg, jangan. Santri tidak boleh begitu. Santri sudah diajari oleh para ulama bagaimana kita melakukan amal mubah sehingga kita mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan amal mubah tadi harus kita niati dengan beberapa niat. Contohnya kayak mangan. Makan itu hukumnya mubah. Awakmu gak makan ya ora dosa, mangan ya ora oleh ganjaran. Itu hukum aslinya demikian. Hukum aslinya demikian. Ketika kita makan, maka kita niati beberapa niat. Apa niatnya? Yang pertama kita niati, ya Allah saya makan karena mengikuti perintahmu wahai Allah di dalam Al-Quran. Soalnya Allah di dalam Al-Quran berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum.
Orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki-rezeki yang telah aku berikan kepada kalian yang baik. Nah, ketika kita makan, kemudian kita niat, ya Allah, saya makan ini karena mengikuti yang telah panjenengan sebutkan di dalam Al-Quran wa Allah, yaitu orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka ketika kita makan, kita niat menjalankan perintah Allah, maka kita akan diberi pahala oleh Allah. Pahalanya menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping kita niati menjalankan perintah Allah, kita niati, ya Allah, saya makan ini, tujuan saya, niat saya, biar saya bisa menjalankan taat kepadamu, wahai Allah. Berarti kita akan diberi pahala oleh Allah dengan niat, dengan niat ketika kita makan, biar mendapatkan kekuatan sehingga kita melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, bisa kita niati lagi, ya Allah, saya makan ini biar saya bersyukur kepadamu, wahai Allah. Biar menjadi sebab saya bisa bersyukur kepadamu, wahai Allah. Soalnya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, kulu mir rizki rabbikum mashkurulah. Makanlah kalian dari rezeki Allah, maka setelah itu bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, luar biasa. Kalau kita makan, kita niati dengan beberapa niat ini, maka insya Allah kita akan diberi pahala oleh Allah dengan pahala yang lebih banyak daripada makan tanpa ada niat. Paham ya? Mangan tok jangan, tapi harus kita niati dengan beberapa niat. Karena kita sudah tahu ini bedanya orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti. Kalau ngerti, maka amal perbuatan sedikit itu bisa menjadi pahala yang banyak. Tapi kalau nggak ngerti, satu amal perbuatan pahalanya ya cuma satu. Pahalanya cuma satu. Ini bedanya. Makanya di dalam Al-Quran banyak Allah mengatakan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad kepada mereka, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti. Beda. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala beda. Ketika menjalankan taat kepada Allah saja sudah beda. Ketika menjalankan perbuatan yang mubah saja sudah beda. Tergantung niat yang dikeluarkan oleh orang yang melakukan taat kepada Allah atau melakukan hal yang mubah. Yang tadi tergantung niatnya. Ini bedanya begitu. Yes. Summa inna niyata mongko kari-kari saat temene niat. Tutlaku ikut dan ucapaken apa niat wa yuradulan den maksud biha kelawan niat ahadu maknaya ini apa salah sijine arti loro. Al awalu ta'i kang kawitan anna niyata iku sak temene niat ibaratun iku ungkapan anggara dika saking tujuan sira alladika hamalaka kang gawa apa alladika ing sira alal azmi ing atase niat wal amalilan ngamal wal qaulilan ngucap watakunulan ono an niyatu apa niat biadal iktibari kelawan ikilah ungkapan fil aksari ing dalem luwih akeh khairun iku luwih bagus minal amali tinimbang amal ingkana lamun ono apa amal khairon iku bagus wasyaron lan iku luwih ala wasaron lan iku luwih ala minhu tinimbang amal ingkana lamun ana apa amal syarron iku elek. Waqat qala lan teman-teman dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mukmini utawi niyate wong mukmin khairun iku luwih apik min amalihi tinimbang amale wong mukmin. Fangdur mongko
ningali sapa sira kaifa hale kaya apa khassa ngususaken sinten Rasulullah al mukmina ing wong mukmin bidzikri kelawan den sebut. Wal makna sani utawi arti kang kaping pindho ananiyata iku sak temene niat ibaratun iku ungkapan an qasdika saking tujuan sira fi'la syai'i ing lakoni suwiji-wiji wa azmika lan keinginan sira alaihi ing atase fi'la syai'. Wa hadhihi niyatu utawi ikilah niat la takunu iku ora ana apa hadhihi niyatu khairon iku luwih bagus minal amali tinimbang amal. Walakin la yakhlu tetapi ini ora sepi al insanu sapa manusa inda azmihi ing dalem nalikane keinginane insan ala fi'li sayin ing atase nglakoni suwiji-wiji sepi min ihda salasi halatin saking salah sijine telu pira-pira keadaan. Al ula utawi kang kawitan aya azima iku yen to niat sapa wong wayak malalan nglakoni sapa wong. Wasaniyatu utawi kang kaping pindho aya azima iku yen to niat sapa wong walayak malalan orang nglakoni sapa wong ma'al qudrati ing dalem sumertane mampu alal amali ing atase nglakoni. Wa hukmu hadhil halati utawi hukume ikilah keadaan walati lan barang qablah kang tetep ing dalem sadurunge hadhil halah qad ata iku temen-temen teko apa hukmu hadhil halah mubayyanan hale den jelasaken fima ing dalem barang ruya kang den riwayataken apa ma'ani bin Abbasin saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngridani Allah sinten Allah anhuma maring Abbas lan Abdullah bin Abbas. An Rasulillahi saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Rasulullah qala iku dawuh sinten Rasulullah innallaha sak temene Allah kataba iku wis nyatet wis nulis sinten Allah al hasanati ing pira-pira kebagusan wasayiati lan pira-pira keelekan. Suma bayana mongko kari-kari jelasaken sinten Allah dzalika ing mengkono-mengkono al hasanat wasayiat. Biqolihi kelan dawe Allah paman hamma bi hasanatin. Paman mongko utahe sapane wong hamma iku lamun niat sapa man bi hasanatin kelawan nglakoni kebagusan. Falam yakmal mongko ora nglakoni sapa man ha ing hasanah kataba mongko nulis ha ing hasanah Allah sinten Allah indahu ing dalam sandinge man hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sempurna. Fa in hamma mongko lamun niat sapa wong biha kelawan hasanah. Fa amila mongko ngamal sapa wong ha ing hasanah kataba mongko nulis ha ing hasanah Allah sinten Allah indahu ing dalam sandinge man asra hasanatin ing 10 pira-pira kebaikan ila sab'i mi'ati difin tumeka maring 700 tikelan ila adafin tumeka maring pira-pira tikelan kasiratin kang akeh. Wa in hamalan lamun niat sapa wong bisayatin kelawan nglakoni amal elek falam yakmal mongko ora ngamal sapa wong ha ing sayi'ah kataba mongko nulis ha ing sayi'ah Allah sinten Allah indahu ing dalam sandinge wong hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sempurna. Fa in hamma mongko lamun niat sapa wong biha kelawan sayi'ah fa amila mongko nglakoni sapa wong ha ing sayi'ah kataba mongko nulis ha ing sayi'ah Allah sinten Allah sayi'atan ing kejelekan wahidatan kang siji. Al halatu salisatu utawi tingkah kang kaping 3 untuk keadaan kang kaping 3 aya azima iku yen to niat sapa wong ala fili amrin ing atas sing nglakoni suwiji perkara layas tatiu kang ora mampu sapa wong fi'lahu ing nglakoni amrin payasiru mongko dadi sapa wong yakulu iku ngucap sapa wong lawis tatoktu lamun mampu sapa ingsun amil tu mongko nglakoni sapa ingsun falahu mongko iku tetep keduwe wong falahu mongko iku tetep keduwe wong iku niyatuma utawi niate barang lil amili kang keduwe wong kang nglakoni wa alaihi lan ing atase wong sing niat iku ma barang alaihi kang tetep ing atase amil
Wa dalilu utawi dalile ala dalika ing atase mengkono-mengkono. Falahu niyatu malil amil wa alaihi ma alaih. Qauluhu iku dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annasu utawi manusa arbaatun iku ana papat bagian. Ana papat macem. Rajulun utawi wong lanang atah. Patang rajulun wong lanang ata kang paring hu ing rajul Allah sinten Allah ilman ing ilmu wa malan lan harta. Fa huwa mongko utawi rajulun yakmalu iku ngamal sapa rajulun fi malihi ing dalem hartane rajulun bi ilmihi kelawan ilmune rajulun. Fayaqulu mongko ngucap akharu sapa wong lanang kang liya lau atani lamuno nekani ni ingsun Allah sinten Allah lamuno maringi ni ingsun Allah sinten Allah mislama ing separe barang ata kang paring sinten Allahu ing ma amil tu mongko nglakoni sapa ingsun misla amalihi ing umpamane amale wong ya fahuma mongko utawi akhir la rajulun sing pertama iku fil ajri ing dalam ganjaran sawaun iku padha. Wa rajulun lan wong lanang ata kang paring hu ing rajul Allah sinten Allah malan ing harta. Walam yu'ti lan ora paring sinten Allahu ing rajul. Walam yu'ti lan ora paring sinten Allahi ing rajul ilman ing ilmu fahuwa mongko utawi rajul sing nomor loro iki bitu iku nggunakaken sapa rajul fi malihi ing dalem artane rajul bijahlihi kelawan bodhone rajul. Fayaqulu mongko ngucap akharu sapa wong lanang kang liya lau ata lamuno paring ni ing ingsun Allah sinten Allah mislama ing sepadane barang ata kang paring sinten Allahu ing ma amil tu mongko bakal nglakoni sapa ingsun misla amalihi ing umpamane amale rajul sing nomor loro. Fahuma mongko utawi rajul sing nomor loro lan rajulun akhar fil wizri ing dalem dosane sawaun iku padha. Yes. Summa innan niyah tutlaku wa yuradu biha ahadu maknayain. Niat itu ada dua pengertian. Jadi niat ada dua pengertian. Yang pertama, niat adalah sebuah ungkapan dari tujuan kita yang mendorong kita untuk melakukan amal dan mengucapkan suatu ucapan. Jadi saya ulangi. Niat itu mempunyai salah satu dari dua arti. Yang pertama, niat adalah ungkapan dari tujuan kita yang mendorong kita untuk niat melakukan suatu amal dan mengucapkan suatu ucapan. Nah, niat model ini itu lebih baik daripada amal. Lebih baik daripada amal. Khairun minal amal in kana khairan. Jika niat kita untuk melakukan amal perbuatan baik, maka niat itu lebih baik daripada amal perbuatan baik tersebut. Dan jika niat kita itu adalah melakukan perbuatan yang salah, maka niat kita lebih jelek daripada perbuatan yang salah tersebut. Sehingga Rasulullah SAW beliau mengatakan niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ini arti yang pertama. Arti yang kedua, niat itu adalah tujuan kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan niat yang kedua ini wahadi niyah la takunu khairun min amal. Nah, niat yang kedua ini tidak lebih baik daripada amal yang kita kerjakan. Ya, niat apa itu pengertian niat yang kedua ini ada tiga macam. Yang pertama, ayyazim wa ya'mal. Orang niat melakukan amal kebaikan dan dia langsung melakukan amal kebaikan. Dia niat melakukan amal kebaikan dan langsung melakukan amal kebaikan. Contohnya kayak saya mau sholat duhur, kemudian dia langsung melakukan sholat duhur. Niat langsung melakukan amal yang diniati, yang dia tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, niat
tapi dia tidak langsung melakukan, padahal dia mampu melakukan. Nah, hukumnya apa itu yang pertama dan yang kedua ini telah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Allah telah menulis kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indah hasanah kamilah. Barang siapa yang niat melakukan suatu amal kebaikan, kemudian dia tidak langsung melakukan amal kebaikan tadi, maka Allah telah memberikan satu kebaikan yang sempurna kepada orang tersebut. Jadi kalau kita niat melakukan amal kebaikan, tapi kita tidak melakukan amal kebaikan yang kita niati, maka dengan niat itu kita sudah mendapatkan satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Rahman Rahimnya Allah kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya niat saja, belum sempat hambanya untuk melakukan amal kebaikan, sudah diberi pahala oleh Allah melakukan satu amal kebaikan. Tapi kalau fa'in hamma biya fa'amilaha kataballahu indahu asra hasanat ila sab'imi'ati dhifin ila at'afin kasirah. Kalau ada orang yang niat melakukan amal kebaikan, misalkan niat sedekah. Sedekah kan amal kebaikan. Kemudian setelah niat dia sedekah beneran, maka ditulis oleh Allah, akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Bisa jadi dibalas oleh Allah sampai 700 kebaikan, bisa jadi dibalas oleh Allah sampai beberapa kebaikan. Ini tergantung keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Ketika kita niat sedekah, kemudian kita sedekah beneran, maka akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Dan bisa dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kebaikan, dan bahkan bisa sampai beberapa lipat ganda. Itu tergantung keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Wa in Rasulullah mengatakan, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang niat akan melakukan kejelekan, tapi dia nggak langsung melakukan amal kejelekan, cuma niat toh, saya akan mencuri nanti. Ini niat. Tapi setelah niat, dia nggak jadi melaksanakan. Mungkin ada faktor apa, kemudian dia nggak jadi mencuri. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan satu pahala yang sempurna bagi dia. Padahal sudah niat menjalankan kejelekan, nggak jadi dilakukan, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kebaikan. Barang siapa yang niat melakukan amal kejelekan, kemudian dia melakukan amal kejelekan, hanya dibalas oleh Allah satu kejelekan. Beda. Jadi apa itu amal baik dan amal buruk itu beda. Kalau dengan amal baik, Allah langsung dibalas, apakah dikerjakan atau sebelum dikerjakan. Inilah Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita niat amal kejelekan, belum kita lakukan, dibalas satu kebaikan oleh Allah. Niat amal buruk kemudian dilakukan, hanya dibalas satu kejelekan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah apa? Rahman Rahimnya Allah, fadlnya Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis Rasulullah yang lain, kalau orang itu niat melakukan amal kejelekan, kemudian dia melakukan amal kejelekan, maka ditunggu dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditunggu dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dicatat dulu. Mungkin orang ini akan tobat. Ditunggu oleh Allah. Kalau tobat, maka nggak jadi ditulis satu kejelekan, tapi dihapus oleh Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes. Ini keadaan yang kedua.
bagi orang yang sudah niat untuk melakukan amal kebaikan. Kemudian keadaan yang ketiga, ada orang yang niat melakukan suatu pekerjaan, tapi dia tidak bisa menjalankan pekerjaan tersebut. Sudah niat untuk melakukan amal kebaikan, sudah niat untuk melakukan suatu pekerjaan, tapi dia nggak bisa melakukan amal pekerjaan tersebut. Mungkin ada faktor apa, kemudian dia nggak bisa melaksanakan. Maka ini diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Bagaimana? An-nasu arba'atun. Manusia itu ada 4 macam, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, ada orang laki-laki yang diberi ilmu dan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang laki-laki tadi menggunakan hartanya dengan ilmunya. Dia diberi harta oleh Allah, juga diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menggunakan hartanya dengan ilmunya, sehingga hartanya digunakan untuk jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amalnya tadi. Orang yang kedua, ini adalah fayaqulu akhar law atanillahu misla ma atahu amiltu misla amali fauma fil ajri sawa. Orang yang kedua, dia hanya niat saja, seandainya saya diberi ilmu dan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya saya diberi ilmu dan harta oleh Allah, saya akan melaksanakan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang pertama tadi. Maka orang yang kedua dengan niatnya tadi, maka dia akan diberi pahala oleh Allah seperti orang yang pertama. Yaitu apa? Orang yang diberi harta dan ilmu oleh Allah, sehingga dia menggunakan hartanya untuk di jalan Allah dengan ilmunya tersebut. Hanya dengan niat, dia pahalanya seperti yang pertama. Orang yang ketiga, wa rajulun atahullahu malan wa lam yu'ti ilman fa huwa yakhbitu fi malihi bijahlihi. Orang yang ketiga, ini kata Rasulullah SAW, ada orang yang diberi oleh Allah harta tapi dia nggak diberi ilmu, sehingga dia menggunakan hartanya dengan kebodohannya. Dia punya harta banyak tapi nggak punya ilmu syariat. Maka dengan hartanya tadi, dia menggunakan hartanya di jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mendapatkan dosa. Dia punya harta, tapi hartanya digunakan untuk foya-foya. Dia punya harta, hartanya digunakan untuk membeli perempuan. Dia punya harta, hartanya digunakan untuk minum-minuman keras. Maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang ketiga. Dan orang yang keempat, dia hanya niat, mengandai-andai, seandainya saya diberi harta oleh Allah seperti orang yang ketiga itu, maka saya akan melakukan seperti orang yang ketiga tadi. Maka orang yang keempat ini, dia akan diberi dosa oleh Allah seperti dosanya orang yang ketiga tadi. Kenapa? Karena niatnya salah. Niatnya salah. Seandainya diberi harta, saya akan mengamalkan seperti apa yang dilakukan oleh orang ketiga. Berarti apa? Hartanya digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah macam-macam manusia yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita bisa, jadilah menjadi orang yang pertama. Yaitu apa? Diberi harta oleh Allah dan ilmu oleh Allah, sehingga kita bisa menggunakan harta kita dengan ilmu kita. Maka digunakan untuk kebaikan. Kalau enggak demikian, minimal kita menjadi orang yang kedua. Apa? Niat kepada Allah. Ya Allah, seandainya panjenengan memberi saya ilmu dan harta, saya akan melakukan amal perbuatan seperti orang yang engkau beri ilmu dan beri harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang kedua ini akan diberi pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang pertama, walaupun dia hanya niat, tidak sempat, tidak bisa melakukan niatnya tadi. Paham? Wallahu a'lam bishawab.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا ما ينفعنا رب فقهنا وقربت لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا ما ينفعنا رب فقهنا فقهنا وقربت Idina Rabbana anfa'na bima 'allamtana inna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina idina subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.